Penyintas atau mantan korban NPD mengembangkan 7 coping skill atau keterampilan pertahanan diri. Ketika seseorang berhasil keluar dari hubungan toksik dengan NPD, orang itu seolah mengalami pemrograman ulang. Seiring waktu, para penyintas membentuk refleks, respon otomatis, naluri bertahan hidup yang bukan muncul akibat terapi. Naluri ini berasal dari pengalaman si penyintas. Ini bukan batasan atau boundaries. Ini adalah adaptasi yang dipelajari si penyintas ketika dia berperang dalam hubungan toksik dengan NPD dan berhasil keluar. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Yang pertama, si penyintas tidak bereaksi ketika ada yang memancing emosionalnya. Seorang penyintas belajar bahwa NPD memanfaatkan reaksi. Kemarahan, kesedihan, kepanikan, semua itu seperti mata uang bagi NPD. Namun di suatu titik, para penyintas menjadi pendiam, bukan karena mereka sudah menyerah, melainkan karena mereka sudah menemukan jalan keluarnya. Momen di mana si penyintas memandang si NPD dan tidak merespon, itu bukan sikap apatis, tapi presisi. Jika diandaikan seperti kamu meninggalkan meja permainan yang curang dengan membawa chip hadiah di tangan. Kemudian yang kedua, para penyintas menjadi mahir membaca situasi. Setelah bertahun-tahun selalu bersikap hati-hati, si penyintas menjadi sangat tajam dalam membaca ekspresi mikro orang lain, menjadi mahir mendeteksi infleksi suara, yaitu perubahan dalam nada, volume, dan kecepatan bicara yang digunakan untuk menyampaikan makna, emosi, dan penekanan pada kata-kata. Bahkan penyintas bisa merasakan perubahan energi orang-orang di sekitarnya. Para penyintas mulai memperhatikan hal-hal yang dilewatkan oleh orang lain. Senyum palsu, sedetik keraguan, atau kedutan kecil di alis seseorang yang menandakan manipulasi. Seolah mereka punya indera keenam. Sebenarnya itu hanya bagian dari cara penyintas bertahan hidup. Karena selama bertahun-tahun berjalan di atas eggshell. Kemudian yang ketiga, penyintas terbiasa memaafkan orang lain terlebih dahulu untuk berjaga-jaga jika ia harus menjauh dari orang atau lingkungan tersebut. Inilah paradoksnya. Para penyintas seringkali tampak sangat pemaaf, terkesan anggun ketika orang lain berbuat salah padanya. Tetapi kenyataannya, sikap memaafkan itu bersifat strategis. Itu persiapan. Para penyintas bersiaga, bersiap melepaskan ikatan emosional sebelum tertanam di hati mereka. Dengan begitu, jika seseorang melewati batas, jalan keluarnya sudah terpetakan. Secara mental, tidak ada pesta, tidak ada drama, biasa saja. Aku sudah menduganya. Kemudian yang keempat, si penyintas mungkin akan menertawakan hal-hal yang bukan lelucon. Ini karena terkadang penyintas menggunakan humor gelap atau satir sebagai salah satu cara mempertahankan diri. Karena si penyintas menyadari bahwa menangis tidak ada gunanya. Saran dan kritik dianggap serangan oleh si NPD. Maka penyintas pun menggunakan humor gelap atau satir. Karena sulitnya si NPD diajak berkomunikasi. Begitulah cara para penyintas belajar meredakan ketegangan. Bagi orang luar, mungkin tampak aneh. Tapi bagi para penyintas, begitulah cara mereka menulis ulang tragedi menjadi kalimat lucu yang sedikit menghibur. Kemudian yang kelima, para penyintas menjadi alergi terhadap bahasa yang samar, kata-kata yang setengah-setengah dan tidak to the point. Misalnya, coba katakan pada penyintas, kita jalanin aja. Dan perhatikan raut wajahnya, mungkin dahinya berkedut. Para penyintas telah melewati waktu yang panjang, mungkin bertahun-tahun, menghadapi gaya komunikasi NPD yang buruk. Mereka sering bergumul dengan kosakata yang membingungkan, definisi yang berubah-ubah, dan janji-janji yang tidak berarti.
Jadi sekarang, meskipun sudah lepas dari NPD, para penyintas menginginkan hal-hal yang jelas dan konkret. Bukan karena mereka tegang, tapi karena dulunya seringkali komunikasi yang ambigu dari si NPD adalah jebakan. Kemudian yang keenam, para penyintas mulai mendengarkan 2 kali. Sekali untuk apa yang dikatakan dan sekali untuk apa yang tidak dikatakan. Maksudnya, para penyintas mengembangkan kemampuan untuk mendengar hal yang tersirat. Misalnya, kamu menceritakan kisah tentang bos kamu, dan penyintas mungkin akan bertanya, kenapa lo merasa perlu meremehkan kemampuan lo? Mungkin terkesan frontal, tapi ini hanyalah naluri si penyintas. Para penyintas belajar bahwa apa yang orang katakan seringkali bukan cerita yang lengkap, dan bahwa mendengarkan secara pasif dan aman adalah kemewahan yang tidak pernah mereka miliki. Jadi sekarang, itu sudah menjadi kebiasaan para penyintas. Berhenti sejenak saat mendengar perkataan seseorang, menaruh sedikit kecurigaan agar bisa melihat lebih jelas, lalu melakukan interpretasi yang lebih mendalam, yaitu proses menganalisis dan menafsirkan suatu informasi secara mendalam untuk mengungkap makna tersembunyi, bukan hanya yang tampak di permukaan. Kemudian yang ketujuh, para penyintas berhenti menjelaskan diri mereka sendiri dan suasana di dalam ruangan pun menjadi tidak nyaman. Para penyintas akhirnya sampai ke tahap di mana mereka tidak lagi membenarkan penolakan atau rasa tidak setuju mereka. Para penyintas memilih tidak berdebat, tidak menjelaskan secara berlebihan, atau melunakkan keputusan mereka dengan senyuman. Dan kepercayaan diri yang tenang itu mengejutkan orang-orang yang diuntungkan dari kepatuhan mereka yang dulu. Ini adalah coping skill atau keterampilan pertahanan diri yang sering disalahpahami. Karena orang-orang berasumsi diam artinya sikap yang dingin dan acuh tak acuh. Padahal sebenarnya sikap diam itu berarti para penyintas telah menyadari bahwa mereka tidak berutang tesis atau laporan kepada siapapun atas pilihan mereka. Para penyintas tidak hanya melarikan diri, mereka beradaptasi, bukan dengan menjadi orang yang lebih keras, melainkan dengan menjadi orang yang lebih tajam. Para penyintas tidak ingin kehilangan kelembutannya, tapi mereka belajar kepada siapa mereka bisa memberikannya. Oke guys, thanks for watching. See you, bye.